100. Wah, takut banget ya. Yes. Bisa ya. Bisa itu penguasaan yang kader ya Mas ya. Yo iku aja sing yo iku. Saiki lagi. Yo iku. Kantor iku kan mau. Hmm. Kantor mau iso ya. Iya. Ini sama Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan saya dimanapun Anda berada. Senang sekali pada sore hari ini kita bisa jumpa lagi di program Ngopi Santen, ngobrol pagi, semoga sehat sedanten. Nah, pada sore hari ini saya akan ajak Anda untuk berbincang bersama dengan tamu istimewa saya, Pak Heri Purnomo. Selamat datang Pak Heri di podcast Ngopi Santen. Selamat. Apa ini ya? Ini selamat petang ya, Petang. menjelang Oh, malam iya. ya. Selamat petang. Mas Heri Pak Purnomo, Fuad. ya. Iya. Terima kasih Mas sudah kerso rawuh dan selamat datang di podcast kita di Forum Kabupaten Sehat Dura. Siap. Nah, kalau sedikit informasi ya buat kawan-kawan bahwa Pak Heri ini adalah beliau bertugas di tatanan 8, yaitu yang mengurusi tentang transportasi dan tata tertib lalu lintas. Lalu beliau juga seorang reporter dan wartawan di iNews untuk wilayah Kabupaten Blora, serta Ketua Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Kabupaten Blora. Benar ya? Betul. Tidak ada yang salah? Iya. Oke. Mas Heri, sore hari ini kita akan berbincang tentang tatanan yang menjadi tugas Anda di Forum Kabupaten Sehat, yaitu tentang lalu lintas dan perhubungan. Nah, ini isu apa nih Mas yang lagi anget-angetnya Mas? Ya, selamat sore Mas Fuad. Hmm. Salam sehat buat semuanya. Pada petang hari ini saya kenalkan, saya disinggung sama Mas Fuad bahwa saya meminta sebagai narasumber di tatanan 8 yang mengampu semua kegiatan di Satlantas dan di perhubungan. Yeah. Jadi selama ini kami berhubungan dengan Satlantas itu tentang sekarang ini kan lagi operasi ini. Oh iya. Ya, operasi. Operasi apa Mas namanya ini kalau? Operasi namanya kalau saat ini adalah operasi Zebra ya. Zebra ya. Oke, operasi Zebra. Nah, ini sampai dengan nanti tanggal 17 Maret ya. Ini bukan Zebra ya. Ini operasi keselamatan lalu lintas Candi. Candi ya, karena menjelang Lebaran ya. Lebaran. Puasa dan biasa Lebaran. Setiap tahun lalu lintas selalu menggelar operasi keselamatan lalu lintas Candi 2024 kalau yang sekarang ini. Nah, ini yang menjadi sasaran penindakan lalu lintas pelanggaran yang saat ini adalah berkendara menggunakan knalpot brom yang suaranya menggelegar itu ya. Ini yang mengganggu lingkungan juga. Betul ya. Lingkungan, suaranya bikin nyaman lah ya. Nah, ini sering anak muda. Ya. Kalau dulu pernah kemarin itu di tahun 2023 itu sudah banyak itu yang ditertibkan, sudah banyak yang dipotong-potong sama polisi. Iya. Tapi balik ini lagi. Ini kok masih ada lagi. Tapi cuman terkadang kan ada yang lewat. Juga ya. Yang menjadi kedua yaitu berkendara pada jalan yang bukan peruntukannya. Nah, ini juga
termasuk di tatanan Lalu kita lintas juga juga. ya, di tatanan 8 untuk penilaian Forum Kabupaten Sehat ini. Maksudnya apa nih Mas? Jalan yang bukan peruntukannya maksudnya apa nih? Nah, seperti trotoar buat untuk sepeda. Oh, Nah, itu iya kan iya bukan iya iya. peruntukannya. Atau trotoar dipakai untuk jualan itu juga Nah, sama juga ya ternyata ya. terus berkendara tidak menggunakan helm. Ini untuk Hmm, keselamatan. udah jelas lah ya kalau Kadang anak muda sekarang selain nggak pakai helm, pakai handphone. Nah, oh itu iya, nggak lihat kanan kiri langsung fokusnya ya. ya, tidak kurang fokus. Selain membahayakan dirinya juga Membahayakan orang dirinya, lain juga membahayakan ya. orang lain. Selain itu parkir tidak pada tempat yang ditentukan. Nah, ini parkir ini juga menjadi fokus Iya, karena apa? Banyaknya juru parkir. parkir yang liar. Nah, ini menjadi sah Hmm, karena tidak terorganisir. Ini yang menjadi resah kita juga. Ini tugas dinas perhubungan juga. Oke. Itu, Nah, Mas Bar. ya juru parkir saya tertarik dengan juru parkir tadi ya. Jadi kalau yang dikatakan liar tuh yang seperti apa Mas? Maksudnya apa mereka memang harus ada semacam ini ya izinnya atau bagaimana supaya mereka Ya, jadi yang legal gitu? sebenarnya ini kan bukan ranah untuk Forum Hmm, Kabupaten Sehat. iya Cuman betul. ya, Informasi aja lah. informasi Hmm. sekedar informasi bahwa parkir ini dari dinas Hirum itu kan membuat lelang. Oh gitu ya. Nanti pemenang lelang itu yang pemenang parkir yang bisa mengelola dan itu ada wilayahnya sendiri-sendiri. Misalnya di Jalan Jenderal Sudirman, pemenang lelang gitu ya. CV ini itu yang mengelola. Juru parkir adalah karyawannya ini ya, karyawannya yang pemenang lelang pemenang tadi ya. lelang. Iya iya. Misalnya Jalan Ahmad Yani itu ada pemenang lelangnya CV ini. Dan itu yang Itu ada aturannya, ada Oke. lelangnya dan itu bisa setor retribusinya melalui online. Dan itu masuk dalam kas negara ya, artinya ada Betul, setoran yang masuk. ada PAD Iya, yang masuk. Kalau yang liar tadi jelas nggak masuk nggak ya. masuk. Seperti kalau ada event, Event ya. nah itu biasanya kan terus harganya ngawur, tidak sesuai dengan retribusi. Iya pernah Mas. 10.000. Iya, jadi Nah, naik itu. motor kaget juga ya. Iya. Jajannya orang 10.000 parkirnya. Parkirnya 10.000 ya. Nah, itu menjadi tugas kewajiban dari Satpol PP yang mengawal perda itu Iya. kan Satpol PP itu harus bisa memasukkan saja. Iya, jadi sempat disinggung. Nah ini selain itu Mas Heri, di Kabupaten Sehat ini kan sebenarnya juga kita juga fokus ini ya jalur yang Kawasan tertib lalu lintas. kawasan tertib lalu lintas juga jalur pesepeda juga itu juga ada juga ya. Seberapa progres Mas yang sekarang sedang dikerjakan di Blora ini? Kalau kawasan tertib lalu lintas sesuai peraturan yang sudah ada itu di tahun 2003 ini sudah lama, seharusnya ini sudah diperbaiki pemerintahan sekarang ya. Ini hanya sekedar masukan. Nah kemarin itu sudah koordinasi dengan Satlantas bahkan ingin mengajukan hal itu karena ini yang menandatangani kan Bapak pemerintah. Ini harusnya kita mendorong mereka dari lalu lintas dan perhubungan untuk memprogres, optimalkan memprogres aturan yang baru, kawasan tertib lalu lintas yang baru. Ini daerah mana? Kalau yang dulu di tahun 2003 ini kan hanya batas jalan ini ya, Jalan Pemuda sampai di Bangkle, itu Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Ahmad Yani. Mungkin kalau ini diprogres lagi aturan baru bisa lebih luas lagi ya, maksudnya bisa lebih meluas lagi. Nah, kita mendorong, kita sama-sama lah di tatanan 8 ini kita mendorong lalu lintas dan mungkin segera mengajukan ke pemerintah agar aturan kawasan tata tertib lalu lintas, aturan kawasan yang sudah ada itu bisa diperluas lagi. Dan itu juga salah satu ini ya Mas, salah satu poin penilaian juga ya. Betul. Ketika ini di tatanannya Mas Heri ini ada penambahan fasilitas yang menyangkut tentang itu, berarti ada masuk jalur sepeda. Iya betul. Sepeda ini kan belum ya. Kita sudah usulkan ke Hub, kita usulkan baru proses lah. Mudah-mudahan
kan Padahal bisa sebenarnya juga terlaksana. tidak terlalu rumit ya Mas ya. Kalau Iya, kalau kita pikir itu jalur ya sepeda cuman kita tinggal mencari space jalan yang ya ya sesuai dan itu dibikinkan ukurannya tanda saja berapa, ya, iya. Terus kita bikinkan gambar sepeda di per sana. iya, termasuk perbunya itu kan Perpunya juga oh butuh iya. dokumen. Oh iya betul, iya. Nah, itu untuk Ada lampiran dokumentasi, lampiran dokumennya kan betul. harus ada perbuknya bahwa Iya, di ada sini dasar adalah hukumnya, kawasan tertib lalu space lintas, sepeda. di sini adalah kawasan sepeda, jalur sepeda itu harus Oh, ada iya. perbuknya. Karena kalau nggak ada data hukumnya nilainya Iya, juga berkurang betul. gitu. Lagi-lagi itu juga akan menambah poin juga ya. Nah, itu. Oke Mas, jadi ini kita akan lanjutkan perbincangan yang Iya. tambah seru ini setelah jeda berikut ini. Baik kawan-kawan, masih di Ngopi Santen, ngobrol pagi, mugi-mugi sehat sedanten. Iya. Nah masih bersama dengan Mas Heri Purnomo, Mhm. beliau selain wartawan juga bertugas di Tatanan 8 yang mengurusi tentang lalu lintas. Nah Mas Heri, di Tatanan 8 ini sebenarnya kan tidak hanya dengan pihak kepolisian saja ya, Hmm. ada beberapa OPD juga yang juga jadi concern-nya dia. Apa saja tuh Mas, selain di kepolisian? Kalau di kepolisian ini kan yang berhubungan langsung itu di Lantas lalu ya? lintas Lalu ya, lintas ya? lalu lintas di satuan lalu Lintas. lintas. Nah kalau di OPD ini di Dinrum Kimhub ya. Nah, Nah, Dinrum Kimhub Dinrum ya? Kimhub. Nah ini Dinrum Kimhub kemarin kita pas rapat terakhir itu kan sudah menjanjikan juga akan eh, mengusulkan untuk jalur sepeda. Iya. Nah, ini tinggal kita mendorong mereka untuk segera membuat. Dan mengawal ya? Ya, kita kawal Iya, agak karena lali. itulah tugas kita Iya, betul. sebagai di forum Di forum, ini ya. di tatanan kita harus mengawal, menyampaikan kekurangan Iya, nilai itu iya. sehingga nanti poin-poin tersebut Bisa akan tercapai. menjadi lebih Lebih bagus lagi, lagi. karena target kita ke depan adalah di 2025 ini di 2025. Piwerda ya, Iya. di tingkat bintang 2. Nah, itu Dinrum Kimhub ini kan yang saya sesalkan kadang itu kan pas rapat itu kadang kan Mereka tidak kemarin yang rapat ini hadir yang siapa. besok siapa artinya kan tidak konsisten, Iya, dia tidak valid. tahu. Nah harusnya seperti yang dikatakan ketua forum kita Iya. bahwa Satu yang orang datang itu satu orang yang membidangi paling tidak kan seperti itu, yang minimal kepala membidangi. bidang ya. Nah itu biar tahu, Iya. biar tahu, biar continue Iya. melaporkan kegiatan. Oh ini kurang ini kurang ini. Iya, Jadi dia tahu gitu. benar, benar. Mereka tahu dan nah itu yang perlu kita dorong. Ini masih perlu dievaluasi Nah, ya itu. ketika mereka sering berganti-ganti Nah. personel untuk dikirimkan Iya. yang bertugas untuk mengurusi di tatanan. Nah itu yang perlu kita dorong, jangan sampai nanti ketika pas hari-harinya dijawab nggak tahu. Iya, karena bukan Nah, tugas saya. bukan tugas saya. Waduh, Nanti saya repot. laporkan dulu. Nah ini yang repot. Iya, apalagi mereka yang grade-nya itu berada di bawah ya. Mereka Nah, kadang-kadang itu. akan melaporkan pun juga agak susah Betul, juga ya dalam itu berkomunikasi. yang perlu kita dorong dari pemerintah seperti itu. Jadi terkadang itu kan kita sudah menggebu-gebu membawa data sekian terus kita tanyakan Betul. dia Ternyata tidak tahu. Ini berarti yang kuncinya di ini Mas ya, di koordinasi ya, koordinasi betul, intern betul. mereka di OPD maupun nanti juga harapannya sih mereka juga bisa berkoordinasi antar OPD ya. Ya, Nah itu yang juga tugas agak sulit juga ya ketika nah, itu. di dalam OPD aja kadang-kadang koordinasinya tidak begitu bagus, keluar juga pasti akan ada kendala juga. Gimana Mas ini? Makanya kan kita harus
komunikasikan, Iya. komunikasikan, kita bersama-sama duduk lah, kita duduk, kita Solusi ya. sama-sama cari solusi yang terbaik. Nah seperti itu. Nah kalau ini memang yang kurang selama ini ya koordinasi, terus pengertian bahwa penilaian kabupaten sehat ini penting, gitu loh. Karena apa? Bukan hanya nanti di penilaian kabupaten sehat, di penilaian lain pun berkesinambungan. Iya, karena mempengaruhi yang lainnya juga ya. Yang lain. Tidak bisa satu tatanan berdiri sendiri. Iya. Ketika tatanan lain kurang nilainya juga akan mempengaruhi yang lain juga. Jadi dan itu penilaian di kabupaten sehat ini hampir sama penilaian di misalnya kabupaten layak anak. Nah, itu kan hampir sama. Cuman bedanya hanya sedikit lah. Iya. Tapi kan nyambung. Poin-poin indikatornya itu hampir sama. Hampir sama. Nah itu kan jadi kalau satu sudah terpenuhi, nanti kan bisa yang lain. Ketika ada program yang lain, mereka tinggal ngikuti aja dan syarat itu hampir sama kok ya sebenarnya. Hampir sama. Artinya penilaian lain selain kabupaten sehat, layak anak, terus apalagi nanti penghargaan itu kan akan muncul dan nilainya juga akan sama. Termasuk yang kemarin baru diarak dari lingkungan hidup Adipura. Nah itu kan hampir sama. Iya. Intinya kan sehat. Indikasinya itu juga hampir sama. Itu juga ada di tatanan 2 ya kita di kabupaten sehat juga ya. Saling berkaitan. Nah, Mas Heri, bicara tentang ini ya, tentang prestasi atau anugerah yang sudah kita dapatkan itu kan tidak terlepas dari peran serta masyarakat kita ya. Ketika masyarakatnya tidak begitu tidak begitu ngeh dengan program itu juga sangat mempengaruhi. Nah, bagaimana partisipasi warga masyarakat itu terhadap tatanan di tempat jenengan nih? Apa yang sebenarnya perlu ditingkatkan atau mungkin ada hal-hal yang masih perlu ditingkatkan itu apa, Mas? Nah, ini yang agak sulit memang dimanapun ya, kan namanya masyarakat, partisipasi masyarakat. Kalau kita tidak sadar dengan apa yang akan kita lakukan, ini yang sulit. Nah, perlunya kesadaran masyarakat ini pendekatan. Nah, kita perlu pendekatan, kita perlu beri pengertian yang untuk agar mereka tahu bahwa ini penting dan itu manfaatnya juga kembali ke mereka juga ya sebagai warga ya. Contohnya ya per RT yang sudah kita lakukan per RT kita lakukan. Saya selalu menyebut bahwa beliau juga ketua RT ya. Ketua RT di salah satu kelurahan di Blora ya. Gimana Mas? Pengalaman di RT gimana? Nah, itu juga sulit juga karena apa? Gitu ya. Banyak kepala, banyak isinya juga ya. Betul, karena orang banyak, kadang ada yang megah kan seperti itu. Nah, itu kita menjabarkannya harus hati-hati dan harus komunikasi lebih intens. Ya. Mencoba lah, namanya mencoba. Ya mudah-mudahan bisa. Nah, itu yang paling sulit. Kalau di tatanan 8 lalu lintas ini yang paling sulit karena sudah pendekatan ke tempat pendidikan misalnya, mulai dari dini dari dini sudah dikasih edukasi tentang bagaimana lalu lintasnya polisi cilik dan sebagainya. Tapi kalau yang sudah terpengaruh dengan lingkungan, terpengaruh dengan IT, terpengaruh dengan film-film, nah mereka juga bisa berubah juga ya. Berubah juga gitu loh. Kalau sudah di kelas SMA lah, kadang kalau yang STM itu kan sudah pinter otak-atik motornya, nah itu dibikin suara yang agak aneh dan itu mengganggu. Iya, karena juga. Kan mereka ini pikirannya masih masih stabil ya, belum bisa menguasai dirinya. Nah, ini perlu kita beri pengertian terus. Kita perlu pengertian bekerja dengan polisi, dan polisi juga sudah masuk ke sekolah-sekolah. Kita sendiri dari PWI juga sudah masuk ke sekolah-sekolah untuk memberikan edukasi pengertian bagaimana bermedia sosial yang baik, bermedsos yang baik. Itu bagian dari ini juga kerjasama. Ada nggak Mas semacam ribetnya buat warga masyarakat kita yang mereka sudah follow dengan aturannya. Kalau punishment kan jelas ya. Ketika kita dicegat Pak Polisi di jalan tuh, saya tuh kadang-kadang juga aneh ya. Saya tuh punya SIM STNK lengkap ya, tapi ketika ngelihat polisi kok grogi juga ya. Ini mungkin banyak dirasakan ya. Nah, ini jelas lah kalau punishment-nya pasti ada lah ketika kita kelengkapan kurang atau kita tidak memenuhi
syarat-syarat ketika berkendara itu akan ada sanksi yang nah Iya. ini, kalau di situ ada sanksi apakah ada reward-nya bagi warga masyarakat kita ketika mereka juga sudah, mengikuti aturan yang ada, Mas Heri? Nah, eee, di program kemarin, Iya. itu dari lalu lintas membagikan helm. Oh gitu ya, itu bagian dari Ya, reward juga ya? bagian Mhm. apa itu juga bagian dari Iya. terus yang sudah tertib dibagikan sejadah karena ini bulan Oh, puasa, kurma gitu ya? kurma. Nah, itu dari Kasat Lantas kreatif juga ini. Oke, iya 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 Kemarin iya. dibagikan sejadah sama sarung yang laki-laki, yang perempuan Oh, dikasih mukena, iya iya iya. kerudung. Nah, ini Oh, termasuk kreatif ya? juga Termasuk iya. saya kemarin juga lihat ada sembako juga ya Iya. dibagikan ke beberapa Nah, pengendara yang becak atau yang sudah tertib membawa helm, membawa SIM-nya, mmm, terus pajaknya juga tertib. iya Ini iya iya. jadi kepolisian kemarin, waktu di operasi itu ada reward-nya. Kalau di sekolah-sekolah itu kan ada ya semacam polisi datang ke sekolah untuk memberikan, Hmm, apa ya, edukasi pengetahuan edukasi tentang lalu keselamatan lintas. lalu Nah, lintas. kalau bagi yang umum nih, warga umum apa Mas, bentuk edukasinya seperti apa? Nah, komunitas Oh yang komunitas ya? Oh ya, mereka akan ini ya, mendampingi ya di komunitas itu kan ada komunitas sepeda motor mhm, misalnya Vespa, iya atau terus salah satu merek tertentu ya, ya itu kan ada safety riding misalkan komunitas. ya, dia Nah, mhm, itu biasanya dari pemerintah kerjasama dari lalu lintas ini iya. terutama. Lalu lintas kerjasama dengan mereka komunitas-komunitas motor, komunitas mobil, Iya iya iya. seperti itu. Mereka bisa masuk untuk ini ya, untuk apa, berbaur dan memberikan Betul, apa, edukasi, edukasi kepada edukasi. mereka. Karena ini komunitas ini kan biasanya banyak ya, Mmm, mulai dari daerah sampai ke iya, ke ting pelosok-pelosok pelosok-pelosok. banyak juga ya. Dan ini sekarang dengan adanya teknologi ini Iya, semakin semakin canggih, semakin komunikasi semakin enak. oke. Misalnya kita Panther lah, Mmm, misalnya ada Propak, Center ada Club ya. Planter Indonesia. Iya. Kita rusak di jalan, kita Mereka komunikasi iya kompak ya, akan kompak gitu. membantu. Iya. Baik Mas Gitu. Heri, wah informasinya menarik sekali ya. Jadi ternyata ada ya ribet juga. Saya juga pernah lihat Pak polisi itu di jalan, tak pikir mau nangkep gitu, ternyata kasih coklat gitu ya. Itu kan Ya. bentuk-bentuk humanis yang simpatik lah ya. Nah Mas Heri, kalau kalau dari sisi tadi saya ingin balik lagi ke knalpot brong nih. Ini kan, Hmm, masalah klasik yang kayaknya tiap tahun pasti ada ya. Nah betul. kalau misalnya nih kita sebagai warga masyarakat terganggu dengan apa, dengan, brong itu, tapi nanti dijawab setelah ini ya, Hmm, bagaimana cara warga masyarakat untuk menyampaikan hmm. informasi ini kepada pihak yang berwajib? Nanti Ya. akan disambung setelah jeda yang berikut ini. Iya. Oke. Dan ngobrol pagi, mugi-mugi sehat sedanten.
masih dengan kopinya tinggi. ini mohon maaf kawan-kawan, ini masih jam puasa ya. Jadi kita masuk di bulan Ramadan ini, biasanya kalau malam kita ini ya, siapkan kopi Mas. Iya. Secangkir ada juga, biasanya juga gorengannya. Tapi hari ini karena Mas Heri ini Puasa. salah mongso ya. Jadi kita belum ada semuanya. Tapi nanti kawan-kawan juga bisa ya kalau pas jadi bintang tamu atau jadi narasumber di sini juga, karena nanti rencana kami adalah tayangnya di pagi hari, live streaming juga nanti akan kita live streamingkan di beberapa sosial medianya di Forum Kabupaten Sehat. Nah, itu ada lah. Setelah bulan puasa kita akan ada sesuguhannya, Mas. Ditunggu saja ya. Ngopi beneran. Iya, ngopi beneran, dan kita nanti sesuai dengan selera ya. Kalau yang sukanya ini cuma namanya toh, ngopi, iya, tapi ngopi nggak ada santan. Jadi kopinya. itu singkatan dari ngobrol pagi, mugi-mugi sehat sedanten. Ini doa kita ya Mas Heri ya. Di Forum Kabupaten Sehat kan mengharapkan masyarakat Blora itu bisa sehat ya dalam segala macam tatanan kehidupan ya. Ada berbagai macam tatanan, dan itu indikatornya banyak sekali yang harus dipenuhi, termasuk di tatanannya Mas Heri. Nah, tadi menyambung pertanyaan saya yang tadi Mas. Ini saya nih misalnya nih warga masyarakat, dan saya ngerti nih ada beberapa anak muda yang suka nongkrong dan itu di pelosok Mas. Itu kan jauh nih dari jangkauan aparat lalu lintas. Nah, ini gimana nih caranya supaya ikut serta masyarakat berperan? Itu apakah ada hotline-nya untuk mengadukan ini atau seperti apa Mas Heri? Nah, sekarang ini kan di kepolisian itu kan ada Babin, Kamtibmas, yang di desa ya, ada juga ya. ada polisi RW. Nah, itu sudah ada ya? Ada ya? Polisi RW ini tugasnya di pelosok ya. Nah, ini untuk juga menerima laporan-laporan juga dari masyarakat, aduan-aduan dari masyarakat misalnya. Dan di hotline-nya juga ada. Di lalu lintas itu dilapor polisi di termasuk gangguan ketertiban lainnya juga bisa ya? Itu ada, bisa. Ada, sekarang ada aplikasinya semua. Jadi tidak hanya ini ya, sekedar fokus di knalpot brong saja, tapi untuk gangguan-gangguan Kamtibmas yang lain itu juga kita sebenarnya bisa langsung. Kalau mungkin ada hotline-nya Mas, kalau di lalu lintas ada nggak yang langsung spesifik di nanti kawan-kawan mungkin bisa ini ya, bisa nyontek ya nomor telepon yang bisa kita bagikan ya. Tim kreatif nanti siap-siap ya bikin nomor pengaduan gitu ya. Lupa ya, nanti boleh lah. Kita tanyakan lah. Siap kita tanyakan ke lantas lagi. Jadi kembali lagi ke ini ya, ke bahasan kita tentang lalu lintas nih Mas Heri. Dari sekian banyak tatanan ini yang PR-nya jenengan poinnya atau indikator yang masih banyak kurang itu di bagian apa nih Mas? Nah, kemarin setelah kita diskusi dengan lantas itu termasuk satu tadi aturan bahwa kawasan tertib lalu lintas perbubnya sudah terlalu lama. Oh gitu ya. Tahun 2003. Kesuwen ya. Nah, ini harus diperbaiki, bupatinya wis ganti ping piro kan gitu. Bupati wis ganti ping piro, perbubnya masih itu bisa itu dengan peraturan pemerintah yang baru kan. Terus yang kedua Andalalin ini belum ada di Blora. Andalalin ini adalah kalau di lingkungan itu namanya amdalnya ya. Oh gitu ya. Itu amdalnya. Kajiannya tentang ini ya. Akibat daripada proses itu dampak tadi. Lingkungannya dampak lingkungannya. Nah, ini Andalalin artinya ketika kita membangun sebuah bangunan yang menjadi pusat keramaian. Nanti nah, ini kan berdampak dengan adanya kemacetan lalu lintas. Nah, ini harus ada izin Andalalin. Nah, ini biasanya yang dilupakan oleh setiap pembangunan gedung, baik itu gedung sekolah atau mall. Nah, seperti itu pusat pembelanjaan ini ataupun gedung-gedung yang untuk bisnis misalnya kayak di Larasati itu kan untuk nganten dan sebagainya. Nah, itu kan harus ada ini dampak yang ditimbulkan daripada arus lalu lintas itu kan masih ini. Kalau gedung-gedung di Blora nih Mas, sebut saja beberapa mall di Blora seperti Luas, seperti MD Mall ini kan juga mepet di jalan, terus tadi ada beberapa di Alvim juga mungkin juga sama lah ya. Ini mereka sudah mengurus itu belum? Nah, ini yang langsung to the point aja ya. Karena di sini belum ada tim ya. Oh gitu ya. Dibentuk dulu timnya.
dari Dimrumkimhub dan Iya. lalu lintas ini Hmm. membentuk tim untuk Andalali. Nah, seperti itu. Jadi nanti ada sebuah, kan di situ ada permen ya, Iya. permen yang mengatur itu. Nah, dasar hukumnya di situ. Nanti Oh. turunannya di pemerintah Iya, iya. kabupaten masing-masing. Seperti di Rembang itu sudah ada. Emang sudah ada ya? Yang di Blora malah belum. Oke. Padahal di Blora ada Hmm. mall banyak di Itu pinggir dan jalan. itu jelas berpotensi menimbulkan Iya, kemacetan ya Mas ya? kemacetan. Oke. Nah, seperti itu. Itu perlu. Nah kalau mereka sudah terlanjur bikin nih, sudah terlanjur bikin jadi bangunannya, sementara Ya bisa langsung bisa ya? izin, Oh gitu ya? gitu. Mereka mengajukan ya? Atau Mengajukan, mereka mengurus harus lah, oh mengurus ya? Itu di mana Mas? Ngurusnya di di lalu lintas bisa. Di bisa lalu lintas. mungkin Itu ada tim Andalalin di situ hmm. dari lalu lintas masing-masing, dan untuk tim dari Pemkabnya karena ini belum ya. Iya. Itu masuk di mana? Di Dimrumkimhub. Dimrumkimhub ya. Nah, di Dimrumkimhub dan dari lalu lintas. Iya. Perhubungan lah. Mungkin ini hampir-hampir sama ya dengan kalau di tatanan pariwisata itu ada SLHS, sertifikat layak sehat yang Ya. itu dianjurkan oleh semua resto dan hotel itu kan. Betul. Mereka kan mikirnya gini Mas, mikirnya iki ora tak gawe ke sertifikat layak sehat aja wis payu kok ngopo dadak. Nah itu ini kita pun dari forum Kabupaten Sehat juga sebenarnya bisa punya andil untuk bisa ini ya mendorong mereka supaya memenuhi syarat itu, karena balik lagi untungnya juga buat mereka juga ketika nanti ada event-event nasional misalnya nih di Blora yang itu mengharuskan olahannya harus memenuhi syarat ya, bersertifikat itu juga sama ya. Iya, Nah kalau di lalu lintas nih, ketika mereka nanti bisa memenuhi amdalalin itu untung apa buat mereka? Nah ini yang saya tanyakan. Ya ini kan selain keuntungan retribusi dari pemerintah masuk, PAD, gitu ya. PAD masuk, dan kalau ada kemacetan misalnya pas Lebaran ramai itu kan dari pihak lalu lintas kan sudah betul. langsung. Jadi tidak semata-mata keuntungan material saja, tapi ada semacam ini ya Mas, ada semacam solusi yang diberikan ketika hal itu terjadi ya. Artinya kan untuk mengurai kemacetan itu ada petugas yang datang ke situ untuk menertibkan agar nanti bisa lancar lagi. Itu berbayar nggak sih Mas kalau petugas datang itu? Sudah tugasnya. Sudah tugasnya ya, secara legal enggak ya? Itu udah. Ya mudah-mudahan seperti itu harapannya. Baik Mas Heri, terima kasih sekali nih, ngobrolnya seru ya dari tatanan lalu lintas di tatanan 8 ya Mas Heri ya. Dan kita semua tahu ya di forum Kabupaten Sehat ini target kita ke depan di tahun 2025 ini adalah Swatisaba Wiwerda. Jadi kalau kemarin kita dapat bintang 1, harapannya nanti di tahun depan ini di 2005 kita dapat bintang 2 lah ya, karena kesiapan kita sudah semakin matang nih, karena sudah beberapa tahun ini sudah tahu lah ya tatanan apa, kekurangan kita di mana, sehingga nanti bisa kita penuhi dan kejut ya, dan PR yang selama ini ketika kemarin belum terpenuhi bisa lebih terpenuhi. Nah, itu Mas Heri ya. Kita dorong komunikasi lagi lebih intens lagi kepada OPD terkait bagian teknis agar semua bisa terkomunikasikan, terus bisa menambah nilai, artinya tercukupi semua kebutuhan yang kita inginkan seperti apa. Ya, setuju. Dan ujung-ujungnya kawan-kawan ya, ketika semua tatanan itu bisa berjalan dengan bagus, indikator-indikatornya sudah terpenuhi, itu maka yang bisa menerima dan merasakan manfaatnya juga warga masyarakat juga ya. Ketika kan beda ya Mas ya, ketika kita misalkan datang nih satu kota itu yang kawasannya tertib, bersih, indah, terus lalu lintasnya juga lancar, itu kayaknya kita juga di sana kayak nyaman juga, enak juga. Ambil contoh lah di Madiun ya, saya kemarin beberapa kali ke sana tuh ternyata mereka sangat serius dalam menata kotanya, lalu lintasnya juga. Kok saya tidak melihat orang yang suka lama-lama di jalanan. Karena apa? Karena ternyata banyak fasilitas umum yang disediakan Mas. Jadi mereka tuh naik muter-muter orang, nanti malah senangnya parkir terus ngendon gitu. Jadi jalanan itu relatifnya lebih lengang. Itu mungkin bisa jadi ini ya, inspirasi juga, acuan juga ya buat kita di Blora. Gimana Mas Heri? Nah itu untuk menjadikan sebuah kota seperti itu kan memang perlu kesadaran dan butuh proses ya. Proses. Dan sekarang pun di Blora sudah mulai jalan-jalan ditata lebih bagus. Progresnya semakin kelihatan. Dan konsisten ini ya, betul. Komitmennya juga dalam menata kota ini. Ya mudah-mudahan pemerintahan kita mendukung. Iya, amin. Itu yang penting itu. Dan saya yakin.
Ya karena bener loh Mas Heri, karena ternyata kemarin DBH itu juga dipengaruhi oleh ini ya, dipengaruhi oleh tata kelola lingkungan juga ya, Betul, betul, indeks betul. udara, air dan apa, itu juga sangat mempengaruhi DBH yang kita terima. Gitu Mas Heri ya? Makanya kan kita dorong lah, kita himbau pada kawan-kawan kita, terutama di rumah dulu, Ya. bagaimana cara menata kita supaya hidup kita sehat. Oke, Dari awal kan sepakat, seperti iya. itu kan. Balik lagi kita semua yang nanti akan Kita merasakan. semua. Oke, kawan-kawan di manapun Anda berada, kita akan closing ya. Atau ya kita ternyata sudah tidak terasa Mas Heri. Iya. Kita sudah Berapa berada jam di ini? sudah 1,5 jam kita. Jadi kita sudah berada di ujung perjumpaan kita di Ngopi Santai pada sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi buat Pak Heri Purnomo. Siap. Dia adalah pemegang kekuasaan di Tataran 8 yang mengampu tentang lalu lintas dan jalan raya atau Rumkin Group juga. Kawan-kawan, sampai jumpa lagi ya di kesempatan berikutnya di Ngopi Santen dengan topik-topik dan bahasan yang tentu saja lebih menarik lagi. Besok sore kita akan ketemu dengan kawan-kawan kita dari Tatanan Pasar. Nah, nanti ada seorang Gus yang akan hadir menjelaskan apa saja yang menjadi permasalahannya dan bagaimana solusinya, nanti akan kita bicarakan bareng-bareng bersama beliau. Terima kasih sekali lagi, Mas Heri, terima kasih sekali lagi. Sampai ketemu lagi, sehat selalu. Salam sehat. Salam sehat. Aku sehat, kamu sehat, lingkunganku sehat, lurahku sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum.